Hai, sudahkah ada yang join di kelas saya? Hello everyone. Come on, sudah adakah yang join? Good afternoon everyone. Hai. Oke, saya mulai aja. Good afternoon sambil menunggu yang hadir. Today, hari ini saya akan membahas tentang text type. Oke. Oke, welcome Hanan. Selamat datang, selamat berjoin. Hanan, ada yang sudah hadir Hanan, yang lain mana? Oke, Muhammadiyah Nafis. Thank you for coming. Oke, saya lanjut aja untuk materi kali ini. Ada dua teks yang akan saya bahas. Nanti salah satunya akan menjadi materi tugas, materi final test Anda. Oke. Ada dua teks. Yang pertama adalah recount text. Teks ini sudah Anda dapat, saya yakin Anda sudah dapat saat Anda di high school ya. Anda sudah dapat ini saat SMA. Teks yang pertama adalah recount text. Oke, yang pertama adalah
Recount text. So, what is recount text? Wait a minute. Yeah. Recount text adalah a text which is used to tell about past experience. Jadi, menceritakan tentang kejadian yang sudah berlangsung. Itu recount text. Bisa tentang past experience atau bisa tentang biografi atau autobiografi, biografi Anda atau biografi seseorang. Recount text bisa menceritakan 3 poin itu. And then next, characteristic of recount text. Ciri-ciri dari recount text yang pertama adalah uses past tense. Dia menggunakan tensesnya past tense karena tell about past event ya, past kejadian di masa lampau, past experience. Pastinya pakainya past tense. And then consists of 3 paragraphs or more, terdiri dari 3 paragraf atau lebih. So, minimal itu 3 paragraf. And then next, tell the story in order. Jadi menceritakan cerita itu, event itu urut. Jadi nggak boleh dibolak-balik. No. Jadi urut dari awal sampai akhir. Itu karakteristik of recount text. And then generic structure. Oke, sambil Anda lihat, sambil saya lihat di sini yang sudah hadir, Hanan, Triatin Budi, Muhammad Hanif, ya, Muhammad Dian Hafiz. Oke. Generic structure atau structure dari urutan-urutannya dari recount text. Yang pertama adalah reorientation atau paragraf pertama. Paragraf pertama itu, wait a minute. Ya, orientation itu tell about who, when, dan where. Jadi isinya dari orientation adalah siapa yang ada di cerita itu, ada di event itu, yang kedua di mana, dan yang ketiga adalah kapan. Siapa, kapan, dan di mana. Itu diceritakan di orientation, paragraf pertama. And then the next paragraph ada series of event. Jadi event yang atau kejadian-kejadian yang berlangsung. Dan di event ini biasanya lebih dari 2 paragraf. Lebih dari 1 paragraf. Bisa 2, bisa 3 paragraf. Oke, dan eventnya ini harus urut. Orderly. Urut dari awal sampai akhir. And then yang ketiga adalah reorientation. Paragraf terakhir. Di sini penjelasannya how the story end and all the comment and impression about those event. Intinya di reorientation ini adalah membahas how the writer feel about the event. Jadi bagaimana writernya, penulis itu feelingnya tentang kejadian itu. For example, Anda menceritakan experience, misal last week you go to for example, you go to camping ya, misal dengan teman Anda ceritakan di situ, urut kejadiannya apa saja. Dan yang terakhir, paragraf terakhir, itu menceritakan tentang how you feel about that experience. Apakah Anda senang, apakah Anda excited, enthusiastic, atau Anda boring dengan kegiatan itu, atau Anda kecewa, Anda tuliskan di situ. Itu yang disebut reorientation atau paragraf terakhir. Ini tadi contoh dari recount text, ada biography, ada autobiography, dan ada experience. Ini contohnya, saya kasih contoh yang lebih detail lagi. Recount text di sini judulnya Teaching Preschool Students to Love Nature. Kita masuk ke paragraf pertama. Oke, sambil saya lihat di sini siapa saja yang sudah hadir. Sorry.
Oke, Mama Diana Nafis, Hanan, Funky, siapa nih? Bagus Ramadan, Triatin Budi, Muhammad Kanif. Oke, for your information, nanti di Zoom ini waktunya ada durasi waktunya ya. Jadi di Zoom waktunya terbatas, nanti kira-kira 40 menit atau kalau beruntung bisa 1 jam gitu. Tapi sedikit informasi untuk Anda, nanti semisal videonya tiba-tiba mati sendiri ya berarti itu waktunya selesai. That's why saya tadi agak cepat ya, kalau saya sudah kasih link Zoom-nya silahkan Anda aksesnya cepat gitu. Karena memang keterbatasan waktu pakai Zoom. Tapi kalau pakai YouTube itu cepat, cuma tadi kok cepat. Waktunya nggak ada durasinya gitu, bisa lama. Cuma tadi siakatnya memang agak susah diakses. Oke, saya lanjut. Ini contohnya di orientation paragraf pertama. Tadi saya jelaskan paragraf pertama itu menjelaskan who, when, dan where. Oke, contoh di sini, last holiday I joined a program in my university called KKN with my friends. We were sent to Ngipik village. The most unforgettable experience when I joined KKN is teaching preschool students. That day we taught the children about loving the nature. So, menjawab who, siapa yang hadir di yang hadir. Ya, siapa yang pelaku di cerita ini? Yaitu penulisnya sendiri dan temannya. Nah, answer the question who. Who-nya di sini adalah the writer itself and also his friends. And then answer the question when, kapan, itu ada di sini, yaitu last holiday. And then answer the question where, di mana itu di sini, Ngipik village. Oke, itu yang pertama. And then tadi karakteristik yang selanjutnya, dia memakai tensesnya past tense. Bisa kita lihat di sini, tenses past tense. Kalimat pertama yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua yang pertama adalah joined. Kata kerja bentuk kedua selanjutnya adalah called. And then ada were. And then next ada joined. And the last one is taught. Ya, kalau Anda lihat di sini kata kerjanya semua pakainya past tense. Ya, itu adalah ciri dari recount text. And then paragraf yang kedua, di sini paragraf kedua about events. Events di sini ada 2 event. So, ada 2 paragraf ya di events. Jadi nanti total ada 4 paragraf di recount text ini. Oke, event yang pertama bisa Anda lihat. We began our classroom activities by bringing our students to the schoolyard. We had some fun activities such as throw and catch the ball. We did this activity to attract their attention as well as have fun with them. Oke. Event yang pertama yang dia ceritakan di sini adalah they did throw and catch ball game. Jadi dia ada game throw and catch, apa itu? Lempar tangkap bola di schoolyard. Itu event yang pertama. Lalu kita bahas lagi about the verb, kata kerja. Kata kerja yang dipakai, kata kerja bentuk kedua. Yang pertama adalah began. And then yang kedua ada had. And then next ada did. Itu kata kerja yang dipakai di event yang pertama atau di paragraf yang kedua. Wait a minute.
Next, event yang kedua. Event yang kedua, Anda bisa lihat di sini, after having fun with throw and catch the ball game, we guided the students to clean the area near their schoolyard. They were very enthusiastic. As the teacher, we also did not forget to encourage and compliment them. So, tadi event yang pertama, dia did the game, dia ada game. Event yang kedua, itu adalah bisa lihat di sini, event yang kedua adalah they clean the area near the schoolyard. Ini event yang kedua. Oke. And then kita bahas tentang kata kerja. Kata kerja yang dipakai. Oke, kata kerja yang dipakai yang bentuk past tense ya, of course past tense yang saya bahas di sini. Kata kerja pertama adalah guided, and then ada were, dan yang terakhir adalah did not. Nah, ini contoh dari event atau recount text di event yang kedua. Next, reorientation. Oke, paragraf yang terakhir adalah reorientation. Reorientation tadi sudah saya jelaskan, isinya tentang how the writer feel about the event. Jadi bagaimana the writer itu perasaannya tentang kejadian itu ya, event-event itu. Oke. Bisa Anda lihat di sini, before closing the class, we also taught them about the importance of cleanliness. In my opinion, the most successful teaching activities during my KKN is that they. So, the writer feel is this one. In my opinion, the most successful teaching itu adalah how the writer feel. The writer itu, penulis itu menceritakan bahwa kegiatan mengajar itu merupakan yang tersukses. And then kata kerja. Kita lanjut ke kata kerja. Kata kerja yang dipakai yang bentuk kedua bisa kita lihat di sini yaitu taught. Ya, hanya taught aja. Ini bentuk kedua dari teach. Oke, itu reorientation. Reorientation. Ya benar, reorientation di recount text. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Belum ya. Oke. Saya rekap lagi yang sudah hadir ya. Muhammadiyah Nafis, Hanan, Funky, Bagus Ramadan, Triatin Budi, Muhammad Hanif, dan Intan, Lucy juga hadir. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini, teks kedua, about descriptive, ini salah satu materi yang nanti menjadi final test Anda. Jadi nanti final testnya streaming seperti ini ya. Kita lihat nanti kalau misal masih online ya streaming seperti ini, kalau enggak ya di kelas. Oke, misal masih streaming ya saat Anda you describe about something, ya silahkan misal Anda mau shoot, mau pakai ditunjukkan barangnya gitu yang akan Anda jelaskan. Oke, saya bahas dulu apa itu deskriptif. Sesuai namanya, pasti Anda sudah tahu descriptive text is about to describe something, mendeskripsikan sesuatu hal, bisa orang, bisa tempat, dan juga bisa benda. Kalau tadi recount text, generic structure-nya atau urutannya itu ada 3, ada orientation, ada event, dan ada reorientation. Tapi kalau descriptive text di sini hanya 2, identification dan also description itself. And then language feature. Language feature ini struktur bahasanya. Kalau yang tadi recount text pakainya simple past tense, past tense.
Kalau deskriptif kita pakai present tense. Karena bukan kejadian yang lampau ya. Gitu. So, kita pakainya present tense. And then using action verb. Apa itu action verb? Action verb adalah kata kerja yang subjeknya do something. Subjeknya melakukan suatu hal. And then using adverb. Dan yang terakhir adalah using special technical term. Apa sih special technical term? For example, contohnya gini. Special technical term itu istilah khusus ya. Istilah teknik khusus, teknis khusus. Contoh, Anda mendeskripsikan tentang komputer, Anda mendeskripsikan tentang komputer. Istilah-istilah khusus yang ada di komputer itu pasti beda dengan misal mahasiswa lain menceritakan tentang software Photoshop. Pasti yang komputer bendanya komputer dan software Photoshop itu istilah khususnya beda. Misal di komputer, benda komputer itu sendiri ada yang namanya ada mousepad, ada keyboard, lalu ada macam-macam ya yang ada di komputer ya. Beda dengan yang ada di software Photoshop. Misal di software Photoshop ada apa aja gitu. Ada tools apa aja yang ada di Photoshop. Kan beda. Nah, itu yang disebut technical term, special technical term. This is the example. Ini contoh dari descriptive text. This is about my bedroom. The writer describe about his or her bedroom. Dia menceritakan tentang kamar pribadinya, kamar tidurnya, gitu ya. Oke, nanti semisal Anda dapat final testnya, you make a descriptive text. Misal Anda mau menceritakan tentang kamar tidur Anda juga, misal bedroom atau ruang kerja Anda, itu bisa. Kalau misal masih online seperti ini, semisal masih online seperti ini, Anda bisa saat menjelaskan Anda bisa shoot. Misal bedroom ya, di sini ya, contohnya bedroom. My bedroom is at the back part of the house. Anda bisa shoot tuh Anda jalan di belakang rumah, bagian belakang. It is only 3 meters long and 2.5 meters wide. Anda tunjukkan luasnya, nggak harus diukur itu, no, cuma secara garis besar aja nih. Kamar saya itu cuma seperti ini, ukurannya seperti ini, gitu. And then put the door and the small window face a narrow corridor. Nah, di sini Anda bisa tunjukkan pintunya itu menghadap ke narrow corridor. And then there is a bed across from the door. Ada bed di seberang dari door atau pintu. Anda bisa tunjukkan ini pintu, lalu ini di shoot gitu loh. Kalau masih online seperti itu ya. Nanti kita lihat pengumuman selanjutnya, karena pengumuman yang terakhir itu online learning-nya sampai tanggal 21. Kalau misal dilanjut ya akan seperti ini dan pakai Zoom aja ya. Kalau pakai YouTube I think agak kesulitan untuk kita face to face nanti ya. Not face to face ya. Maksudnya kita interaksinya agak sulit kalau pakai YouTube. Kalau ini kan saya bisa lihat semua, hadir, Anda bisa berkomunikasi langsung. Kalau mikrofonnya tidak di mute gitu, Anda kan bisa langsung. Kalau di YouTube itu susah. Oke, and then di sini dijelaskan juga there is a bed, sudah, and then a table and an old chair stand near the window. Oke, kata kerja yang dipakai adalah stand. Ini verb 1. Oke, tadi yang sebelumnya kata kerja yang dipakai adalah is, and then face. Face itu artinya bukan muka atau wajah ya, tapi artinya menghadap. And then ada is lagi kata kerja yang dipakai. And then yang paragraf kedua,
Bisa Anda lihat paragraf kedua. On the wall above the table, a 10-watt tube lamp lights the room and function as a reading lamp as well. In the corner near the table, there is a small cupboard where I put my clothes and some of my books, especially the old ones. Although the room is not large, I live comfortably in it. Oke, di kalimat ini, paragraf ini, coba yang kalimat pertama, kata kerja yang dipakai apa? Ada yang bisa jawab? Wait a minute. Lights. Iya, lights. Tadi siapa yang jawab? Triatin, Bu. Oke, Triatin. Yang sistem cuma Mbak Triatin aja ya? Ya, Mbak. Mas, kalau boleh. Mas. Mas, Okay. Bu. Oh, Mas. Nggak terima ini ya. Oke, Mas. Mas Triatin. Oke. And then kalimat yang kedua. In the corner near the table, there is a small cupboard where I put my clothes and some of my books, especially the old ones. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa ini? Yang ke kalimat kedua. Put, ya. Ada satu lagi. Satu lagi. Nah, di situ dia pakainya to be juga. Apa ya? Ada to be apa di situ? Is, ya. Ada is dan ada put. And then yang terakhir, kalimat terakhir. Although the room is not large, I live comfortably in it. Apa ini kata kerjanya? Anyone can answer? Ada yang bisa menjawab? Live. Ya. To be-nya ada to be di situ juga? Is, ya. So, kesimpulannya deskriptif tadi pakainya kata kerja bentuk pertama. Bisa Anda lihat semua di sini pakainya kata kerja bentuk pertama. Lalu ada special technical term, istilah-istilah khusus yang ada di teks ini. Ini ya istilah khususnya, contoh. Nih window, and then door. Itu istilah khusus. Nggak mungkin kalau Anda menjelaskan tentang komputer, ada door juga ada. Kalau window ada ya. Door itu kan nggak mungkin ada. And then table itu juga nggak mungkin ada kalau Anda menjelaskan tentang, table juga ada misalnya. Chair, ada di komputer itu nggak ada chair. Contohnya gitu, technical terms. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Is there any questions? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nothing. Jelas ya. Karena ini sudah Anda dapat dulu. Saya hanya mereview saja. Oke, kalau nggak ada, wait a minute. Ini sudah berapa menit ya? Saya takutnya tiba-tiba mati. Oke. For your assignment, saya ada tugas satu aja. Silahkan Anda nanti buat you make a recount text. Anda buat recount text. Ini Anda buat sendiri ya. Jadi jangan kopas dari Google. Kalau kopas dari Google nanti saya tahu. Sumbernya dari mana saya akan tahu. Jadi contoh-contoh recount text dari Google itu saya tahu semua. Jadi silakan Anda bikin sendiri. Kalau mau pakai Google Translate. Jadi Anda pakai Google Translate untuk menerjemahkan
teks Anda boleh, tapi kalau kopas nggak boleh dan saya akan tahu kalau tugas Anda itu kopas. Gitu. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Ya. Yes. Jadi recount text minimal 3 paragraf ya. Harus ada orientation, harus ada event, dan harus ada reorientation. 3 paragraf itu harus ada di recount text. Bu, nanti boleh minta PPT-nya? Boleh. Nah, nanti saya kirim ya. PowerPoint-nya Bu. nanti saya kirim. Tadi siakatnya nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa login, Bu. Nggak bisa. Aku, Nafis, Panggi tidak bisa Siap. masuk. Oh, Siakat nggak gitu. bisa. Siakat nggak bisa. Oke. Oke, tadi saya juga agak susah masuk, tapi saya coba lagi bisa gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti kita pakainya ini aja. Oh iya, Bu. Pakai Siap, Zoom Bu. aja. Lebih enak Bu. Zoom atau YouTube ya? Kalau dari sisi kalian. Lebih enak Zoom. Bu. Apa? Cuma kalau ada datanya sih nggak apa-apa. Enak Zoom. Enak Zoom. Zoom. Bisa Iya. interaksi langsung. Iya, oke. Oke, enak di Zoom ya. Jadi minggu depan kita pakai Zoom lagi ya. Nanti Betul. ini kok Siap, Bu. online ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube juga, nanti saya share di Siakat. Jadi saya kasih PPT dan saya kasih Oke. video ini juga. Nanti kalau mau diputar lagi juga bisa. Gitu di Siakat. Kalau udah bisa diakses. Nanti PPT-nya saya kasih di WA ya, saya share di WA. Gitu? Jelas? Oh, Jelas. siap. Oke. Jelas ya? Itu aja pertemuan kali ini, singkat aja. Jadi nanti bisa Anda gunakan waktu selanjutnya untuk mengerjakan tugasnya. Oke? Oke ya? Di email kan, Bu? Mm-mm, Atau di email. bagaimana? Di email, iya, di email. Tugasnya di email maksimalnya besok pagi. Formatnya PDF atau Word, Bu? Oke, Bu. Boleh PDF, boleh Word, atau langsung di emailnya itu. Biasanya kan ada ditujukan kemana, judulnya apa, terus isi dari emailnya itu kan. Nah, di isi itu Anda langsung Oke. diketik di situ boleh, mau pakai Word boleh, mau pakai PDF boleh, bebas. Asal ditulis nama lengkapnya ya di email ya. Siap, Bu, siap. Kadang kan ada yang emailnya nama-nama alay gitu ya. Ya, I know. Ya, jadi ditulis nama lengkapnya, kelasnya, lalu isi dari tugasnya. Oke? Jelas? Oke, jelas. Oke, kalau jelas, saya rasa itu aja dari saya kali ini. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Semoga selalu sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti dalam keadaan sehat di kampus. Karena nanti yang S1, ini kebanyakan S1 ya. S1 nanti masih ketemu saya di kelas TOEFL. Kalau misal semester ini semua online, ya nanti kita ketemu lagi di kelas TOEFL, pertemuan di kelas. Oke? Okay, I think that's all from me. Thank you for coming. Thank you for joining on my online class. And see you next meeting. Okay, goodbye.